Jadi yang pertama, fungsi zikir itu mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat orang ini, maka akan terjadi dua hal dalam hidupnya. Fokus. Hal pertama, mudah mengerjakan perintah Allah, dan yang kedua, mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Satu, mudah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Udah, sami'na wa ata'na saja. Kata Allah, salat, siap ya Allah. Puasa, siap ya Allah. Infak, siap ya Allah. Zakat, aku usaha supaya zakat ya Allah. Dia bekerja itu dapat kekayaan bukan supaya pengen kaya, supaya pengen zakat, Bu. Coba lihat, Pak. Perhatikan cara berpikirnya ya. Orang kalau sudah imannya tinggi, dengan Allahnya semakin dekat, jadi dia ingin meraih kedudukan dunia itu bukan untuk mendapatkan dunianya, untuk mendapatkan kedekatan ridha Allahnya. Di saat orang mencari dunia untuk menambah harta, saya pengen mobilnya diupdate dari Avanza jadi Ferrari, misalnya kan? Saya pengen kedudukan diupdate dari yang bawah jadi ke atas. Cuman untuk itu saja. Orang beriman tidak. Ya Allah, saya cari harta untuk supaya saya bisa zakat, saya bisa infak, saya bisa sedekah. Makanya ketika orang mengejar akhirat, dunianya ikut. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti Anda zakat itu dilarang untuk memberi mobil-mobil yang bagus. Kalau bisa pakai. Subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini gitu kan. Enggak apa-apa, silakan. Enggak ada masalah. Tunjukkan bahwa dengan itu semua terupdate status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ini beli Ferrari cuma buat dipakai panasin doang. Menjelang subuh, balapan sama taksi dibayar. Ngapain? Cuman dilihat, ya pesen onder deal, bawa angkut pesawat, datang capek. Ya, udah, kita kerjakan dengan baik, visi akhirat, dunia ikut. Paham? Nah, jadi ini bagian yang pertama. Makanya update, orang yang kemudian mudah dekat dengan Allah, kenapa berpikir? Supaya mudah kita menunaikan perintah Allah. Demikian ketika dilarang pun mudah kemudian meninggalkan. Makanya nanti di ayat ini ada ujian. Betul nggak kita mudah mengerjakan ini dan mudah meninggalkan yang dilarang? Kata Allah, jangan zina, siap saya tinggalkan ya Allah. Jangan mencuri, nggak akan saya kerjakan ya Allah. Jangan gibah, nggak akan saya lakukan ya Allah. Kamu gibah ya? Tidak ya Allah. Tidak akan pernah saya kerjakan. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau tiap hari ya Allah gibah terus. Gibah itu namanya. Jangan sombong, tak akan saya lakukan ya Allah. Sami'na wa ata'na. Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam dua konteks ini, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia kemudian mendekat kepada Allah, dengar kalimat Allah, bagi yang belum beriman, boleh jadi bisa kemudian memutuskan untuk beriman. Dengan izin Allah kita berdoa, mudah-mudahan yang belum beriman diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan syahadat. Amin. Ustaz afwan. Ada yang ingin masuk Islam. Alhamdulillah. Mari kita bahas. Alhamdulillah. Baik, disiapkan dulu kalau sudah siap. Oh, ini perempuan ya, Mbak Olivia Catherine, ada di sini? Ada. Oh, sudah siap? Oh, baik. Boleh dijeda sebentar Bu, Pak? Ya. Bismillah. Boleh saya minta datanya dulu, disiapkan dulu datanya ya, nggak usah maju banyak ke sini. Ya, banyak wajah-wajah yang harus diwaspadai di depan. Saya minta datanya, saya teruskan sambil tolong diminta. Oh iya, di situ aja di dalam, kemudian mic-nya di dalam. Ya karena beliau perempuan, kita jaga kehormatan beliau, ya supaya saya cukup mendengar suaranya. Mohon di datanya dulu ya. Saya pinjam KTP-nya mungkin sebentar supaya saya bisa ketahui. Jangan-jangan nanti begitu saya sapa Pak Surya yang jawabnya. Astagfirullah. Saya teruskan ya sambil kita menunggu. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi, maaf, semakin dekat dengan Allah, semakin mudah meninggalkan larangan. Jadi kalau pengertian terbaliknya begini, kalau Anda susah meninggalkan larangan Allah, berarti Anda belum dekat dengan Allah. Itu Pak. Bu, kata Allah jangan gosip, masih gosip, Anda belum dekat dengan Allah. Jangan berselisih, masih berselisih, Anda belum dekat dengan Allah.
Jangan mencuri, masih mencuri. Jangan korupsi, masih korupsi. Jangan mencela, masih mencela. Jangan ribut, masih ribut. Berarti belum dekat dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat dengan Allah itu mudah mengerjakan perintah, gampang meninggalkan larangan. Itu prinsipnya. Karena itu kata Allah, saya turunkan di satu surat. Satu ayat belum cukup, 2 ayat. 2 ayat belum cukup, 3 ayat. 3 ayat belum cukup, 4 ayat. Nih sekarang kalau 4 ayat belum cukup, saya turunkan satu surat. Suratun anzalnaha. Sesurat saya turunkan. Ujungnya la'allakum tadhakkarun. Dengan satu surat ini kamu belajar supaya dekat dengan Allah. Jadi kalau saya sudah turunkan satu surat belum dekat juga, kata Allah, perlu saya turunkan berapa surat lagi? Ya. Ini bagian pertama. Jadi kita evaluasi dulu sebelum kita lanjutkan. Bagian pertama tentang zikir dengan segala detail dan pengertiannya. Apakah sampai dengan pagi ini? Baik, perintah dan larangan itu sudah mudah kita kerjakan untuk perintah dan mudah kita tinggalkan untuk larangan. Kalau belum, berarti ada bagian zikir tertentu yang belum kita sempurnakan pelajarannya. 2. Zikir bermanfaat bisa melahirkan ketenangan yang dalam pada jiwa. Membuat hati lebih tenang. Dalilnya ada di Quran surah ke-13, Ar-Ra'd ayat ke-28. Di pertengahannya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala harful ihbari wat tawkidi. Harful ikhbari wat tawkidi. Huruf yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan menguatkan apa yang akan disampaikan itu. Ala, demikian cara menerjemahkannya. Aku beritakan pada kalian dan aku tegaskan. Bidzikrillahi, jika kalian benar zikirnya kepada Allah. Dengan berzikir yang benar itu, karena ba itu di sini bisa berfungsi sebagai isti'anah, bisa musahabah, bisa ilsaq, bisa juga Bapak Ibu sekalian, hati-hati taukid. Taukid. Kata Allah, saya tegaskan. Ya, isti'anah, meminta bantuan. Dengan kalian zikir, minta bantuan kepada Allah itu dengan zikir. Ya, atau musahabah, mendekat kepada Allah. Dengan mendekat kepada Allah lewat zikir, tatmainnul qulub, maka dampaknya akan menenangkan kepada jiwa, kepada hati. Makanya orang-orang yang sering berzikir dan bagus zikirnya, karena dekat dengan Allah, hatinya tenang, Pak. Bu. Nah, karena itu semua amalan zikir membuat kita tenang. Saya tuh nggak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Kalau sedang punya masalah, lebih baik kerjakan amalan zikir. Minimal hati tenang walaupun solusi belum datang. Masih ingat tadi jenis-jenis zikir? Satu apa? Salat. Kedua, berdoa. Ketiga, baca Al-Quran. Kan? Coba deh, ibu bapak punya persoalan, pilih satu di antara 3 ini. Ketika sedang punya masalah, ambil wudhu, menghadap ke arah kiblat, salat 2 rakaat. Silakan salat. Salat wudhu kah, ke masjid tahiyatul masjid kah, salat aja dulu. Begitu Anda salat, demi Allah saya katakan, kalau salat Anda benar, seketika hati Anda saat salat menjadi tenang. Bahkan masalah bisa tumpah saat sujud di atas sajadah. Betapa banyak persoalan sulit itu hilang seketika dengan hanya menghamparkan kening kita di atas sajadah. Tapi banyak persoalan yang kecil menjadi besar. Karena dipersulit dengan adu argumentasi yang tak berujung. Kan Papa katakan begini, Ma. Iya Mama kan sudah ingatkan juga. Tapi kan Papa begini. Gak pernah selesai. Ada orang yang cuma bangun takbir Allahu Akbar. Kemudian sujud. Dia tekankan keningnya di sajadah itu. Dia curahkan perasaannya, mengalir air matanya. Begitu salam assalamualaikum, pasrah jiwanya, tenang hatinya. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu sudah ada. Dan ketenangan itu setengah dari solusi. Makanya orang tidak ingin kehilangan ketenangan. Orang lebih baik berkurang dunia dibandingkan hilang ketenangan. Cek kalau nggak percaya, cek ya. Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih. Paham ya? Itu. Ditenang itu penting. Dan tenang itu setengah dari solusi. Ibu yang tenang, mudah memberikan kemudian arahan kepada anak-anak.
Suami yang tenang, mudah kemudian membimbing keluarga. Pemimpin yang tenang di perusahaannya mudah mengatur kemudian arus perusahaannya, pekerjaan dan sebagainya. Guru yang tenang mudah memunculkan inovasi dan ide-ide yang baik kemudian. Tenang, itu penting. Jelas? Nah, orang yang sering zikir itu tenang. Baca Quran, makanya kalau sedang ada kegelisahan kita cari ketenangan. Ketenangan terbaik itu zikir. Makanya orang yang tenang itu cenderung sehat bu, Pak. Gak banyak penyakit. Artinya kalau selama ini Anda sering gelisah, zikirnya belum maksimal. Ya, uang belanja belum muncul juga, udah akhir bulan, gelisah gitu. Mana zikirnya? Ya, baru macet sedikit udah gelisah. Ya, baru gelap dikit mendung udah gelisah. Ya, ya Allah panas sekali kapan hujannya? Kasih hujan ya Allah, kok hujannya gede banget. Maunya apa? 3, ini yang paling hebat. Yang jarang banyak orang ketahui. 3, berzikir kepada Allah bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bahkan dalam konteks ini Allah langsung memberikan gambaran ahli zikir itu bersamaan dengan ahli fikir. Jadi mustahil ada orang berzikir yang dia tumpul cara berfikirnya, mustahil. Kata Allah ahli zikir itu pasti pikirannya tajam, inovasinya tinggi, kuat dia. Karena itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191 disandingkan bagaimana kekuatan ahli zikir yang meningkat kecerdasannya itu berlipat-lipat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab di situ? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Belum berhenti, setelah itu wa yatafakkaruna. Kemudian fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza batila. Perhatikan, pertama disebut ulul albab, yang kedua disebut sering berpikir, berinovasi, merenungkan, kontemplasi. Siapa itu ulul albab? Bapak Ibu tahu kelapa enggak? Kelapa. Jangan katakan wallahu alam, kelapa. Kelapa. Tahu buahnya? Buah kelapa. Baik, buah kelapa itu kan ada kulit yang kasar yang luar kan? Baik ya? Baik, kemudian kalau dibuka serabutnya, serabut dibuka, ada apa dalamnya? Baik, batoknya masih keras kan? Baik, kalau batoknya dibuka lagi ada apanya? Dagingnya kan? Buahnya itu sama kulitnya tadi bu, ya. Nah, jadi kalau ibu ada buahnya berarti keluar lagi dari awal ya. Ada dagingnya, ya kan? Begitu dibuka udah batok, kok kulit lagi? Maaf ya, maaf. Saya agak detil kalau ke situ. Dibuka ada apa ya tadi? Dagingnya. Begitu dagingnya kemudian mau dimakan, di dalam daging itu ada apa lagi? Air. Nah, di dalam air itu ada apa lagi? Panas. Bukan, ada bagian yang lembut, yang putih itu. Tahu? Nah, itu yang disebut lub dalam bahasa Arab. Lubun. Jamaknya albab. Lub itu yang paling dalam dari sesuatu. Lub. Jadi kalau kita belajar itu, ada orang yang masih menangkap kulitnya luarnya. Ustadz dan nerangin sampai 2 jam. Ini kemana sih arahnya nih? Masih di kulit. Masih serabut tuh, masih serabut. Iya kan? Oh zikir. Batok. Iya kan? Oh, dekat dengan Allah, daging. Allahu Akbar, sami'na wa ata'na. Itu ulul albab. Lub, bagian dalamnya. Bahkan ada orang yang baru disebutkan satu huruf, satu kalimat, dia sudah paham. Oh ini arahnya akan ke sini. Ada orang-orang, anak-anak yang belajar, baru disebutkan judulnya ini, sudah terbayang di kepalanya. Pembahasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulul albab. Ya, ketika seseorang baru berpikir untuk tafsir, ada orang diberikan oleh Allah keistimewaan untuk ta'wil. Ketika seseorang baru berpikir, perjalanan akan ditempuh dari Bandung, kemudian ke Jakarta dalam waktu 3 jam. Ulul albab, bagaimana kosornya? Sudah tersusun oleh dia.
Bahkan ada yang sudah memetakan kilometer sekian, kosor, jamak kosor, sekian, macet sekian, ulul albab. Ada orang terpikir untuk masuk kampus saja. Saya akan masuk kampus A misalnya. Atau ada yang mengatakan saya, kuliah kemana nanti? Nanti aja deh. Itu belum sampai Batok. Baru naik tuh. Ya, baru naik. Pohonnya jadi belum. Kalau sudah dia berpikir sampai dari atas dulu, saya ingin jadi ini. Kuliahnya ke sini, ininya ini. Sampai kampus pun dia ikuti. Saya pengen kuliahnya di kampus ini, kurikulumnya dia ambil, dosennya dia lihat, tuh semua. Ulul albab. Ulul albab. Nah, orang yang ulul albab ini kebiasaannya, Allahu Akbar. Dia merumuskan sesuatu dengan teliti, terfikir. Jadi kalau dia jadi pengusaha, runtut usahanya. Ini modalnya, ini sekian, keuntungan sekian, tantangan sekian, ini sekian, visinya begini, ini. Gup, mulai, jalan. Dia jadi pemimpin, dia rumuskan. Berapa yang saya pimpin, objeknya mana, berapa kalangan, ini karakternya apa, ini bagian apa, ini harus dirumuskan. Ada. Ini yang harus saya lakukan. Jadi guru, apa yang mau saya terangkan? Targetnya apa nih? Murid bisa ini, bisa sholat. Oh, fikih sholat yang diajarkan. Apa yang target yang harus disampaikan? Bikin kurikulumnya, begini. Dalilnya begini, caranya begini, bacaannya begini, hikmahnya begini. Turunkan, ulul albab. Jadi kalau karakteristik ulul albab ini hadir dalam jiwa kita, maka hidup kita akan jadi terarah dan semua apa yang kita kerjakan pasti sukses. Karena itu, perhatikan baik-baik. Ibu, Bapak masih ingat jenis zikir pertama yang saya sebutkan tadi apa? Sholat. Sholat menjadi amalan pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan oleh para umatnya dari kalangan sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Allah tidak mengajarkan puasa dulu, bukan haji dulu, bukan umrah dulu, bukan zakat dulu, tapi sholat dulu. Begitu sholat diajarkan dengan baik, semua para sahabat seluruhnya, dengan profesi apapun yang mereka jalani, semua sukses tanpa kecuali. Tunjukkan pada saya sahabat mana yang tidak sukses dalam hidupnya. Semua sukses. Walaupun kadar kesuksesan itu bagi setiap orang relatif. Bagi si A, saya pengen jadi guru, udah sukses. Bagi si B, manajer sukses. Bagi si C, direktur sukses. Walaupun itu bisa relatif, tapi semua menjangkau. 12.000 sahabat Nabi, 38 jadi panglima. Kekuatan satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Satu diplomatnya bisa menaklukkan Afrika. Amr bin As, cuman ekspedisi. Dari mulai Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Sekarang 4 negara. Jordania, Libanon, Palestina, Syria. Itu semuanya muslim sampai sekarang. Cuman satu orang diikutin para sahabat dari belakang. Satu orang ikut ketika hijrah kemudian ke Ethiopia, ke Habasyah. Sekelompok sahabat Nabi dipimpin Ja'far, ya, bin Abi Thalib. Kemudian sebagian ada yang ikut satu orang saat ekspedisi ke Cina. Ya, singgah kemudian di Baros, 414 km dari kota Medan. Singgah di situ, singgah saja Islam senusantara. Kemudian jadi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Rakhine, sukunya Rakhine, sampai sekarang. Bukan karena keislamannya, karena Allah jaga dengan nilai Islam itu. Yang paling penting itu kok bisa ada yang sukses, tenang hatinya. Lihat, berislam itu sukses. Berislam itu tenang. Islam itu solusi. Islam itu inovasi. Jadi kalau Anda sudah masuk Islam belum sukses, belum tenang, belum bisa berinovasi, ada yang belum sempurna kita pelajari. Itu poinnya. Karena itu ketika seseorang dekat dengan Allah, maka ditambahkan pengetahuan. Tadi yang saya katakan, turun Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Semakin kau tingkatkan takwamu kepada Allah, semakin aku tambahkan pengetahuan kepadamu. Demi Allah saya katakan, perhatikan oleh Anda biografi orang-orang dulu di masa yang lalu. Orang-orang hebat, yang penemu dari mulai matematikawan, fisikawan, kimia, ahli pakar di bidang macam-macam. Silahkan cek. Pendidikan pertama mereka sebelum belajar hanya memaksimalkan 2 hal. 1, menghafal Al-Quran. 2, memaksimalkan sholat. Ajarkan anak Anda sholat dengan baik, hafalkan Quran. Begitu mulai dikerjakan dekat dengan Allah, akan mudah membuka potensi ilmu manapun yang akan dipelajari. Jadi muslim itu jangan terbatas kemudian hafal Quran, tahu hadis, amalkan. Di Quran itu ada dorongan untuk menjadi ahli-ahli di bidang-bidang tertentu. Di hadis ada dorongan jadi ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, ada. Ayo berkembang. Dan saya merindukan ada dokter hafal Quran. Ya kan? Tentara hafal Quran, polisi hafal Quran. Ya insya Allah presiden hafal Quran, gubernur hafal Quran. Ya semua insya Allah. Diamalkan dalam kehidupan. Insya Allah, demi Allah, tidak ada orang Islam memegang posisi tertentu dalam hidup kecuali memberi maslahat, termasuk pada non-muslim yang hadir di sekitarnya. Jadi kalau ada orang Islam tidak memberi maslahat atau mengganggu bahkan kepentingan non-muslim, berarti ada yang kurang tepat dengan keislamannya. Kita jeda sebentar untuk memberikan kesempatan bagi saudari kita
yang akan masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Mbak Olivia mendengar suara saya? Terdengar? Bisa dijawab kalau terdengar? Ya. Oh baik ya. Ustaz. Baik. Namanya Olivia Catherine ya? Iya. Baik ya. Gak apa-apa, yang penting suara terdengar ya. Ya. Tak melihat gak ada masalah, yang penting hati tersambung. Oh. Alamat Pondok Pinang, betul ya? Iya betul Ustaz. Baik. Mohon izin, ini dari Kristen Protestan. Ya. Baik. Tanggal lahir Jakarta 19 Oktober 1988. Ayah masih ada? Ada. Ibu? Ada. Tahu mau masuk Islam? Ibu tahu. Karena bapak saya sama ibu saya udah pisah. Oh baik, baik. Kenapa mau masuk Islam? Karena saya melihat di agama saya yang lama itu kurang sreg gitu. Kalau di Al-Quran kayak saya lihat, saya dengarkan dari YouTube gitu, khotbah gitu, kalau bahasa dan tulisan itu nggak bakal bisa berubah gitu. Baik, baik. Yakin Mbak? Ya? Yakin mau masuk Islam? Yakin. Baik. Mohon izin, saya mengingatkan sebentar, termasuk bagi teman-teman hadirin semua, Mbak Olivia, ada 3 keterangan dalam Al-Quran bagi setiap orang yang ingin memutuskan masuk Islam, dan 3 hal ini mutlak kemudian harus diketahui, diyakini, baru kemudian diputuskan. Yang pertama, Al-Quran memberikan pesan tidak boleh seorang masuk Islam ada unsur paksaan sedikit pun. Terdapat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan bagi seseorang yang masuk ke dalam ad-din atau menunaikan amalan-amalan dalam ad-din. Yang dimaksud ad-din di sini Islam, Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Karena itu saya ingin memastikan kata Al-Quran masuk Islam harus ada kesadaran yang paling dalam dari hati, tidak boleh ada unsur paksaan baik lembut ataupun kasar. Baik Mbak Olivia, ada yang paksa untuk masuk Islam? Nggak ada. Yakin? Yakin. Baik ya, itu lihat CCTV di situ, barangkali ada wajah-wajah yang pernah memaksa, tidak ada? Tidak ya, tolong Bapak Ibu saksikan ya, bahwa beliau murni dari pribadinya ingin berislam. Dan yang kedua, mohon maaf, ya di Islam tentunya ada ibadah, seperti di kepercayaan lain ada ibadah, dan kalau sudah masuk Islam, kata Allah, ini wajib menunaikan ibadah itu, yang dengan ibadah itu diharapkan kita menjadi lebih baik. Ada sholat, ya, ada puasa, kemudian juga nanti kalau ada peluang, ada umrah, ada haji, yaitu ada di Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang telah masuk Islam beriman, maka dengan imanmu itu kamu harus beribadah ya dengan kemampuan kamu secara menyeluruh. Mbak Olivia, yakin mau masuk Islam? Yakin. Siap nanti menunaikan sholat? Siap. Kalau bangun pagi jam berapa? Jam 3:30. Oh 3:30, Masya Allah, luar biasa ya. Itu udah siap, pertahankan ya Mbak ya. Ya nanti ada sholat subuh ya. Nah, tapi 4:30, kalau 3:30 belum subuh ya nanti. Insya Allah ya bisa tahajud. Baik. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ibu agamanya apa? Kristen. Masih Kristen, baik. Ya. Ibu mengizinkan Mbak masuk Islam? Mengizinkan karena kebetulan kan suami memang Muslim, jadi dibilang kalau imamnya kamu bisa bawa olive juga semakin membaik, kenapa enggak gitu. Baik, baik. Alhamdulillah. Sudah ya. Nah, ini ada ketentuan terakhir sebelum saya bantu untuk syahadatkan di Quran surah ke-31 Bapak Ibu ayat 14 sampai 15. Khususnya di ayat ke-15-nya, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau kamu sudah berislam, kemudian dibawa oleh orang tua untuk dipaksa ikut kembali kepercayaan semula, kalian tolak dengan cara yang lembut. Tapi kalaupun sudah berislam, jangan putuskan hubungan kekeluargaan dan pergaulan dalam pergaulan dunia. Tetap berbuat baik kepada ibu ya.
Ya. Kalau sudah masuk Islam, ada rizki bagi dengan suami, ada makanan antarkan, ada kelebihan suguhkan dan tampilkan kepribadian Islam yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi hidayah bagi ibunda insyaallah. Siap? Ya. Baik, saya akan bantu, ikuti saya. Mohon izin ucapkan dengan hati dan tolong pelan-pelan saja. Ya, jangan terburu-buru. Pelan-pelan ikuti dan mudah-mudahan dilancarkan insyaallah. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha 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 illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika nabiy sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasuluka al-mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma ista'adza bika anhu rasuluka al-mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dipermohonkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan kami berlindung dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal maghfirah khasatan ya Allah li ukhtina Olivia Catherine. Allahumma taqabbal minha syahadataha wa taqabbal minha islamaha wa fiqha ya Allah tuwala hayatiha. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ketakwaan yang tinggi, keimanan yang kuat dan kedekatan denganmu. Khususnya kami mohonkan kepada saudari kami Olivia Catherine. Ya Allah, mohon terima syahadatnya, mohon terima keislamannya, bimbing ia selama hidupnya, yasirlah ya Allah fi jami'i hayatiha. Ya Allah, mudahkan semua urusan kehidupannya. Alhaqha ya Allah bis salihin ma'alladzina amta alaihim nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, dekatkan dia dalam lingkungan orang-orang yang saleh, teman-teman yang baik, keluarga yang baik, dan mohon satukan ya Allah di kemudian hari dengan orang-orang terbaik bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, orang-orang saleh, orang-orang jujur dan kalangan para syuhada. Allahumma inna nakhusuka ya Allah bu Eli Megawati, Allahumma hdiha ya Allah kama hadaita li bintiha. Ya Allah, kami khususkan kepada ibunda dari Olivia Eli Megawati. Allahumma seperti Engkau anugerahkan hidayah kepada putrinya, anugerahkan hidayah kepada ibundanya ya Arhamar Rahimin. Kuatkan ya Allah hatinya untuk bisa memeluk Islam bersyahadat. Ya Allah, tunjukkan kepadanya kekuatan dan kebenaran Islam. Ya Allah, anugerahkan ya Allah. Ya Allah, anugerahkan ya Allah. Ya Allah, anugerahkan ya Allah pertemuan kepada keluarga besar mereka di akhirat seperti Engkau telah pertemukan dan satukan mereka di dunia. Allahumma alhiqna ma'ahum ya arhamar rahim fi rahmatik. Ya Allah, seperti Engkau berikan anugerah kemuliaan kepada Olivia Catherine, anugerahkan pula ya Allah kemuliaan yang sama kepada kami. Hamba-hambamu, anugerahkan rahmatmu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat ya Mbak Olivia sudah masuk Islam. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mohon izin saya mengingatkan ke Mbak Olivia dengan mengucapkan syahadat ya sudah sah ya untuk masuk Islam. Kemudian tidak ada hal-hal yang lain. Masuk Islam tidak bayar, ya masuk Islam juga tidak ada yang rumit. Cuma nanti secara administratif pihak masjid akan membantu untuk memberikan surat keterangan yang mungkin nanti bisa digunakan untuk keterangan identitas atau yang lainnya. Terima kasih Mbak Olivia, selamat, mudah-mudahan bisa mendapatkan hal yang baik ya, dan tolong konsisten dalam keislaman dan gak boleh keluar ya. Kalau sudah masuk
Pintu satu-satunya yang hanya boleh masuk dan gak bisa keluar cuma Islam. Yang lain silakan. Masjid, masuk, keluar lagi. Ya, Anda bertamu ke rumah orang, bertamu, masuk, keluar lagi. Jadi jangan di situ terus gak pulang-pulang gitu kan. Tapi kalau Islam tidak, masuk, gak boleh keluar lagi. Pintu Islam itu begitu. Hanya didesain untuk masuk, gak bisa keluar. Makanya kalau ada orang yang mendobrak paksa kemudian keluar, maka dia kemudian coba untuk ditarik kembali. Kenapa? Karena khawatir keluar dari nilai-nilai kebaikan yang telah ia dapatkan. Bapak Ibu misalnya begini, maaf sekali, saya kasih ilustrasi begini. Anda punya anak, Bapak Ibu sedang tidur, tiba-tiba kebakaran misalnya. Ya, terus apinya semakin besar. Anak itu santai aja, entah mimpi apa gitu. Ya, kebakaran masih tidur aja. Nah, bangun, nggak bangun juga. Tidak ada pilihan lain kecuali menarik dia untuk keluar. Saya mau tanya, Bapak Ibu tarik nggak anak itu? Diseret keluar. Kenapa? Takut terbakar. Nah, maka saya katakan kepada Anda, neraka itu lebih kuat. Neraka itu lebih dahsyat. Ya, dan keburukan ancaman itu lebih kuat. Karena itu, ketika seseorang akan menjauh dari pintu keislaman, kita tarik dia supaya tidak terjerembab. Paham sampai situ? Baik. Dan diantara cara untuk menguatkan keislaman adalah mempelajari hukum-hukumnya. Orang yang dekat dengan Allah, zikirnya kuat kepada Allah, maka yang pertama akan ada ketenangan dalam jiwanya. Yang kedua, semakin kenal dan dekat dengan Allah. Yang ketiga, semakin meningkat kemudian keilmuan dan kecerdasannya. Nah, karena itulah kemudian ketika Anda ingin meraih semua itu, maka ditutup oleh Allah dengan kalimat la'allakum, harfut taraji. Saya pernah sampaikan pertemuan lalu, huruf la'alla, la'allaka, la'allakum, ketika disebutkan khususnya dalam Al-Quran, maka disebut dengan huruf at-taraji. Artinya, huruf yang menunjukkan harapan yang ingin diraih, tapi mustahil bisa didapatkan kecuali dengan kesungguhan untuk meraihnya. Tidak semua orang-orang yang menghendaki dekat dengan Allah bisa dekat, kecuali yang sungguh-sungguh. Tidak semua orang yang ingin pintar, ingin tenang, bisa tenang dan pintar, kecuali dengan sungguh-sungguh. Karena itu kata Allah, sebelum saya tutup ayat yang pertama ini, kata Allah, saya turunkan satu surah, yang dengan satu surah itu, saya terangkan dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada celah untuk diragukan. Tidak ada yang samar di dalamnya. Saya wajibkan kalian untuk mengerjakannya. Kalau kalian benar sungguh-sungguh mengerjakannya, la'allakum, maka kalian akan dekat dengan saya, kata Allah. Kalau sudah dekat dengan saya, maka saya berikan anugerah. Pertama, saya berikan ketenangan dalam jiwa. Saya bimbing untuk sukses. Saya bahagiakan dan saya tingkatkan kecerdasannya untuk peka menyikapi kehidupan. Anda bertanya, bagaimana caranya ya Allah? Maka diturunkanlah secara detil di ayat kedua sampai ayat-ayat berikutnya. Saya bacakan dulu ayatnya, kemudian nanti kita akan lihat bagaimana cara mengkajinya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ayat yang kedua, saya bacakan cepat dulu, fokus baik-baik Bapak Ibu sekalian. Masih ingat yang tadi saya sampaikan? Zikir itu secara umum bentuknya ada dua. Kalau bukan perintah, apa namanya? Larangan. Perintah seperti sholat, zakat, puasa, baca Al-Quran, umrah, haji, perintah. Ada yang kedua, bentuknya larangan. Nah, di ayat yang kedua ini kita diajarkan oleh Allah zikir dalam bentuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang pertama yang disampaikan langsung oleh Allah, pertama, jika Anda ingin dekat dengan Allah, tidak terganggu pikiran dalam kehidupan, di kecerdasan tetap terjaga, hati tetap tenang, kesuksesan bisa diraih, maka yang pertama kata Allah, tinggalkan jauhi zina. Saya ulang, tinggalkan jauhi apa? Zina. Larangan yang pertama, larangan untuk menjauhi dan meninggalkan dan atau meninggalkan zina. Awas, hati-hati. Saya ingin tunjukkan kepada Anda cara berpikirnya supaya kita bisa melihat turunannya dengan baik. Di formulasinya begini. Lihat sini ya, lihat.
Ini zikir. Tadi turunannya kata Al-Quran, orang berzikir hatinya akan selalu tenang, cenderung tenang. Kecenderungan sukses tinggi, bahagia. Sudah? Meningkat kecerdasan, cenderung pintar, bertambah pengetahuan. Bentuknya dua, bisa mengerjakan perintah, bisa meninggalkan larangan. Ini tinggalkan, ini kerjakan. Do it, live it. If'al, la taf'al. Kerjakan, tinggalkan. Ini saya turunkan, tadi ada salat, kan? Ada interaksi dengan Al-Quran, ada puasa, dan seterusnya. Orang yang salat, maka dirinya cenderung tenang. Orang yang salat cenderung sukses dalam hidupnya, bahagia. Makanya panggilan salat, panggilan kebahagiaan. Hayya 'alas shalah. Kenapa salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Bahagia yuk. Sukses. Kan? Cenderung kemudian pintar. Makanya banyak orang di masa lalu itu, ya ketika dia akan mengerjakan soal-soal salat, Pak, Bu. Imam Al-Bukhari itu menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. 97 pembahasan. Setiap pembahasan itu berapa banyak hadis? Kitabul Iman 57 hadis, ada Kitabul Ilmi sampai Kitabul Tijarah, Kitabul Mari, terus sampai Kitabul Jihad. Banyak sekali. Ya, itu setiap menuliskan satu hadis salat 2 rakaat. Dituliskan pertama di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabawi, 16 tahun. Semua ulama-ulama kita itu mustahil mereka bisa menulis kitab, merumuskan sesuatu, inovasi, penemuan baru, kecuali pasti rahasianya ini. Salat Al-Quran, salat Al-Quran. Ada orang mengkaji Al-Quran, tiba-tiba menemukan penemuan. Ya, Ibnu Firnas baca surah Al-Mulk ayat 19. Ya, ketika membaca ayat itu, Allah awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Apa engkau tidak analisis, perhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara dengan dia mengepak-ngatupkan sayapnya, dijaga oleh Allah. Kalau enggak dijaga enggak bisa terbang. Maka dilihat, oh Allah berkehendak bisa terbang karena apa? Kepak-katup sayap, dilihat, dianalisis, bikin modifikasi sayap. Burung terbang naik ke atas bukit sampai bisa terbang 20 meter. Ngelihat ke bawah, jatuh, meninggal. Nah, betul, ketika meninggal dan meninggalkan karya yang kelak itu jadi prototipe pesawat terbang di kemudian hari. Ya, ada lagi Jabir bin Hayyan baca Al-Hadid, Quran surah 57 ayat 25 sampai 26. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi dari langit. Besi bisa turun dari langit. Dilihat apa itu besi. Dicari besi. Sekarang terbukti meteor ada yang bahannya dari besi. Ya, turun dari langit. Waktu itu bingung, apa ini besi? Apa sih besi itu menarik? Dibawa ke labnya besi. Dianalisis, dikeluarkan sampai ke atom terkecil ya. Dianalisis sampai sumber-sumbernya. Sampai sekarang nomor atom besi itu terambil dari Al-Quran. Nomor atom besi Fe verum, F besar E kecil. Nomor atomnya 26. Ya, setiap atom itu punya isotop untuk menjaga stabilitas atom. Saya dulu belajar kimia. Ya. Nomor 55, 56, 57, 58. Ada 4 isotopnya. Yang paling stabil isotop nomor 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Itu ada sejarahnya. Bukan John Dalton yang pertama kali menemukan atom. Jabir bin Hayyan. Ya, saya baca, kalau lagi kosong-kosong saya pergi ke toko buku. Saya beli itu buku kimia, buku fisika, matematika, latihan, lihat-lihat. Nggak tahu nanya. Buka YouTube, lihat, belajar. Saya baca, Pak. Ada anak mahasiswa datang, kamu dari mana? Kedokteran, Ustaz. Mau belajar apa? Ini, kamu bawa modul kamu kedokteran semua ke sini. Terangkan pada saya baru ajarkan pada kamu pengetahuan yang kamu inginkan. Jadi saya senang belajar. Baca. Dan ketika kita pelajari, ternyata semua relasinya dengan Islam itu tinggi. Ya, saya sering bahas, fisika juga banyak kaitannya. Fisika itu paling banyak. Karena fisika itu kaitan dengan metafisik. Metafisik paling tinggi itu ya belajar agama. Agama itu ya Islam. Makanya ketika orang belajar fisikanya benar, itu pendekatan ke Allahnya tinggi. Ya, dari bab pertama aja, bab gaya kan di fisika pertama kan. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar, yang masuknya kecil, mukul kecil, maka bunyinya kecil, mukul besar, bunyinya besar. Imannya sedikit, amalnya sedikit. Imannya kuat, amalnya makin kuat. Ya. Hukum gayanya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, F berbanding lurus dengan P. Ketika orang ingin bergaya menunaikan ibadah, tidak akan luput dari tekanan.
ada hambatan. Apa di antara hambatannya? Banyak. Ada hambatan pribadi, hambatan di tengah, mau berangkat ke masjid tiba-tiba hujan. Bagaimana mengatasinya? Rumusnya turunkan. Mau ke masjid hukum jamak qashar, S sama dengan V dikali T, jarak, ya, kecepatan dikalikan dengan waktu, ya, mencari kecepatan S sama dengan S dibagi T, V sama dengan S dibagi T. Jadi ketika kita mau ngukur ke Bandung, kecepatannya berapa supaya nggak dikosor? Nyampe. Makanya kalau mau ke Semarang pakai pesawat karena kecepatannya tinggi, waktunya semakin cepat. Ya, berangkat kemudian jam 11, nyampe jam 12, zuhur aja belum. Apa yang mau dikosor? Jelas kan? Ini kita belajar tuh begini, ditarik ke akhlak, nyambung. Akhlak, F, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya, semakin tertekan. Akhlak. Banyak pokoknya. Oh, pokoknya indah deh, kalau belajarnya benar tuh enak. Di fisika tuh nggak berhenti di kampus, di kuliahan, dibawa ke masjid, masih diterapkan fisika. Ya, hukum hambatan, gaya Ohm, macam-macam, enak pokoknya kelihatannya. Di Thomas Alva Edison itu kalau baca surat An-Nur aja, ayat 35, udah selesai tuh, nggak akan sampai 1000 kali bikin bohlam. Oleh Al-Misbahu fi Zujajah. Ya, kalau mau terang itu mesti ada zujajah, ada kaca. Nggak bisa begitu aja, bisa meletus, bisa hancur terus-terusan. Itu kan dia yang ke 1000 itu bikin kaca pelapis jadi bohlam. Baca satu ayat selesai. Itu. Kenapa jadi ke sini? Ini perintah. Ada yang kedua, sifatnya berbentuk larangan. Apa namanya? Larangan. Ini tenang, ini sukses, ini bahagia. Jadi ada yang sifatnya larangan. Pertama kata Allah, tinggalkan zina. Di surah Cahaya. Fokus. Cara berpikirnya begini. Perhatikan cara berpikirnya. Ini kebanyakan orang cuma baca. Tapi formulasinya nggak dipahami. Sehingga parameter tingkat keberhasilan mengkaji ayatnya itu nggak muncul. Cuma jadi pengetahuan tersimpan di pikiran kita, amalnya nggak ada. Di bacaan Nur, zina masih terus saja dikerjakan. Zina mata, zina telinga, zina lisan. Ya, bacaan Nur, ada yang korupsi, ada yang mencuri, ya, ada yang menipu, ada yang nyogok. Padahal ayatnya jelas. Maka dari itu, lihat perbandingan terbaliknya. Orang mengerjakan perintah akan meraih ini. Orang meninggalkan larangan, maka ini akan cenderung terjaga. Hatinya tenang, kesuksesan mudah didapat, kebahagiaan mudah diraih. Ketika yang dilarang dikerjakan, maka akan berdampak kepada jaminan yang tadi disebutkan. Zina, ketika zina dikerjakan, maka cenderung membuat hati tidak tenang. Makanya orang yang berzina nggak pernah tenang. Makanya zina dalam bahasa Arab, secara bahasa, az-zina. Zina fil lughati asy-syu'uru bid-dhiq. Makna zina secara bahasa yang pertama adalah perasaan yang sempit dalam jiwa. Zina itu bisa ditulis dengan dua cara. Begini, zai, kemudian nun, alifnya ke atas. Ini bahasa orang Najdiyin, zina. Ada bahasa orang Hijaz, zai, kemudian nun, alifnya ke bawah begini, zina. Ya. Bisa ditulis dengan dua cara. Ini alif yang tadi saya sebutkan, alif. Bisa begini, tegak. Bisa begini, ke bawah. Az-zina fil lughati lahu ma'anin katsirah wa minha asy-syu'ur bid-dhiq. Zina secara bahasa memiliki banyak arti. Di antara makna yang paling populer, yang pertama adalah perasaan yang sempit di dalam hati. Makanya orang yang berusaha untuk berzina, awas hati-hati, melanggar ketentuan Allah, kata Allah tinggalkan dia kerjakan. Itu pertama akan menyebabkan hatinya terasa sempit. Sering gelisah. Makanya jangankan mengerjakan yang secara istilah, benar-benar dikerjakan hubungan seksual. Baru mau muqaddimah saja, mata mau melihat gambar-gambar yang kotor, itu karena hatinya sempit, gelisah, gak mau ketahuan orang. Ya, sembunyi-sembunyi, bawah meja, ya, masuk ke kamar sendirian, gak mau orang lihat. Kenapa? Karena sempit. Tuh, ketenangannya hilang. Orang tenang itu kan cenderung gelisah. Orang yang tidak tenang cenderung gelisah. Ya kalau orang tenang tuh biasa aja. Lagi baca handphone, mau lihat, gak apa-apa, silakan. Ya, berkata-kata dengar, gak ada masalah. Tapi ketika ada orang berbuat hal yang dilarang tadi, berkata-kata gak mau kedengaran orang. Makanya transaksinya tertutup. Pakai kode-kode. Ya. Di mana roti bisa ditemukan? Roti. Hah? Kijang satu. Kijang. Hewan yang disalahkan. Cek.
Makanya kata-katanya cenderung diarahkan kepada yang lain. Kupu-kupu malam, kupu-kupu. Tuh. Buaya darat, buaya. Buaya aja nggak ada yang begitu. Ya, coba lihat kehidupan buaya. Iya, ada buaya yang berzina. Ya, buaya emang hidupnya begitu. Ya, yang bayangkan. Saya mau katakan, orang yang melanggar ketentuan ini pasti hatinya gelisah. Awas, suami yang mencoba, pria yang mencoba kemudian bergaul di luar hal yang dibenarkan dan mencoba untuk berzina, pasti akan gelisah hidupnya. Puncaknya apa? Kesuksesan akan berpengaruh. Betapa banyak karir hancur gara-gara kemudian perbuatan ini. Ya, betapa banyak kebahagiaan hilang, hancur rumah tangga, berpisah kemudian, anak-anak kemudian menjadi terlantar. Makanya mikir dulu, kalau ada orang sudah berumah tangga, ada anak, berpikir untuk berbuat yang ini, mikir anak-anak Anda, kasihan. Apa Anda tega kemudian dia diolok-olok di sekolahnya? Bapak kamu pezina ya? Ibu kamu selingkuh ya? Itu anak Anda mau berbicara seperti apa? Dia masih kecil. Butuh perhatian yang dalam. Makanya orang yang berbuat hal yang seperti ini, pasti pertama akan terganggu kemudian ketenangan jiwanya. Kesuksesannya akan berpengaruh. Kebahagiaannya akan sirna. Dan yang paling dahsyat adalah biasanya ini akan fatal, berpengaruh kepada kecerdasan dan yang lainnya. Ya, bisa kecerdasan kepada otaknya, intelektual, bisa kecerdasan pada emosinya. Banyak kok Ustadz, orang yang zina pintar otaknya, tapi emosinya tidak ada. Untuk apa pintar otaknya kemudian emosi tidak terkendali? Banyak orang tak mampu mengendalikan emosinya sehingga kepintarannya menghasilkan mafsadat yang lebih luas lagi. Pintar bikin senjata digunakan untuk bunuh orang. Pintar pakai teknologi digunakan untuk menipu orang lain, merusak dan sebagainya. Maka apa manfaat dari kepintarannya? Tidak ada. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan zina secara istilah? Ada berapa jenis zina? Bagaimana kita bisa menjauhi zina kalau tidak tahu jenis-jenisnya? Itu kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya, waktunya habis Joni. Ya, kita nyambung lagi. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Hanya saya ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya harus mengatur secara baik karena memang jadwalnya ini agak lebih meluas. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, kita belajar sama-sama, kami diterima dengan baik, termasuk di luar. Ada kepercayaan, saya diundang juga beberapa untuk memberikan ceramah di luar negeri beberapa tempat. Al-Azhar juga mengundang kami, nanti Maret saya ke Al-Azhar, memberikan kuliah umum di sana, bertemu Syekh Al-Azhar. Di Sudan saya diundang, tahun ini Alhamdulillah kami menerima 4 honoris causa di 2019. Kemarin di Istanbul, itu sebetulnya dapat dari Astrolab, kemudian saya ada masukan kampusnya bermasalah, terus saya ditelepon sama salah satu profesor, yang beliau dekat juga ke atas, saya tidak sebut nama ya, gak enak. Kemudian dipindahkan ke Ankara dan akan disambut di sana, cuman karena jadwal tidak memungkinkan, saya bilang nanti di-arrange kembali. Kemudian yang kedua kami dahulukan, itu sebetulnya yang diberikan di Istanbul kemarin, yang kedua yang kami peroleh di Amerika. Di saya bulan ini akan ke Amerika, salah satu agendanya Mu'tamar, yang keduanya menerima honoris causa di Passion International University. Nah itu kemudian karena visa belum keluar, jadi cabang yang di Istanbul itu dialihkan dan memberikan kemarin. Alhamdulillah kita dapatkan di sifat dakwah yang moderat. Jadi kalau saya dapat dari Amerika seorang dai yang moderat, di Indonesia ada yang disebut radikal, berarti dia belum minum susu tuh. Ya. Dan di Sudan insya Allah kita akan terima di 2 bidang, di Al-Quran dan Bahasa Arab, dari Jamiat Om Durman dan Tajul Hafidhin. Nah karena ada aturan itu, mungkin Bapak Ibu sekalian, di An-Nur ini akan ada penyesuaian, mungkin di sini, tahun ini menjadi pertemuan yang terakhir. Ya, kita mulai lagi tahun depan, ini terakhir kan? Ya 2019 kan tahun depan, bulan depan kan udah 2020 kan? Ya jadi tahun ini terakhir, saya mau mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang tentunya banyak salah. Kalau salahnya di pengetahuan, gampang tinggalkan apa yang saya sampaikan. Cari pendapat ustadz yang lebih baik. Ya, kemudian jika ada yang benar silahkan dari amalkan, itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau salahnya dari sikap, akhlak, adab, mohon saya dimaafkan, dan semua yang dari Anda pun yang Anda duga salah, saya pun maafkan insyaallah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada orang yang datang ke sini sengaja di sini saja katanya dan minta dijawab.
saya mohon izin nih karena saya jam 10 ada di tempat lain yang harus saya isi. Ini akan saya pegang, kemudian saya akan ambil edisi khusus. Nanti yang bertanya, yang titip ke masjid ini, nanti insya Allah silahkan buka di YouTube Adi Hidayat Official. Insya Allah saya coba usahakan besok ini. Jadi begitu saya selesai ta'lim, saya coba buka, saya jawab, nanti insya Allah jawabannya ditayangkan langsung. Dan Bapak Ibu bisa lihat dari yang bertanya ini. Ya, sepakat insya Allah? Ya, sepakat tidak sepakat, ikuti aja ya. Gitu. Karena waktunya harus disepakati gitu. Nah terakhir, ini yang lebih penting. Catat tanggalnya, tolong dicatat dengan baik. Catat dengan baik. Tanggal 15 Desember. 15 Desember. 18 Rabiul Akhir, ya, 1441 Hijrah, 15 Desember 2019. Bertempat di Islamic Center, Koja, Jakarta Utara. Saya ulang. Tanggal berapa? 15 Desember 2019. Bertempat di Islamic Center Koja, Jakarta Utara. Insya Allah kita akan menyelenggarakan karantina akbar. Sehari bersama Al-Quran. Di situ insya Allah akan diajarkan bagaimana menghafal Al-Quran 30 juz 30 hari. Untuk semua kalangan. Biasanya kami ajarkan ini di karantina terbatas. Alhamdulillah kami telah rumuskan. Jadi ada nanti bisa dibawa metodenya, Bapak Ibu bisa menghafalkan di rumah, bisa di flatnya, bisa di mana, nanti kita ajarkan pada saat itu. Di saat itu saya akan perkenalkan penghafal Quran yang sudah ikut karantina selama 30 hari, yang mereka menghafal 30 juz, ada yang hafal 15 hari, 18 hari, 22 hari, dan di situ akan ada wisuda. Ya, insya Allah akan kedatangan juga ya tokoh-tokoh ahli Quran, ada ulama-ulama, ada dubas-dubas juga. Ya, dan teman-teman insya Allah se-Indonesia dan juga ada yang dari luar negeri. Ya, silahkan Anda bergabung, ini momen hanya setahun sekali. Jadi kalau Anda ada waktu, catat tanggalnya, tanggal berapa? 15 Desember, ya 2019, tempatnya di mana? Baik, waktunya jam berapa? Belum, ya. Waktunya dari jam 8 pagi sampai dengan zuhur. Saya ulang ya, dari jam 8 pagi sampai dengan zuhur, ya. Anda kalau ingin datang jam 2, boleh. Cuman acara sudah selesai. Jadi jadi jam 8 sampai dengan jam ya zuhur ya. Kurang lebih sekitar jam setengah 12 sampai jam 12. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala rasulikal karim nabiyikal amin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.